itu saya jelaskan bagian-bagiannya seperti huruf kapital, huruf miring, dan lain-lain. Kali ini akan saya lebih luaskan lagi mengenai kalimat efektif ini. Baik, ini yang soal yang pertama, kalimat yang tidak efektif pada paragraf di atas adalah kalimat. Nah, ini saya sampaikan dulu ada beberapa syarat-syarat kalimat efektif, yaitu yang pertama, penggunaan kata baku. Nah, kalimat efektif ini juga sering disebut dengan kalimat yang baku. Jadi, syarat yang pertama ialah kalimat itu harus menggunakan kata-kata yang baku, seperti sistem, analisis, karier, saksama, risiko, dan lain-lain. Nah, ini kita tahu bahwa bahasa Indonesia ini banyak sekali kasus salah kaprah karena kita sering menggunakan kata-kata yang tidak baku. Nah, ini harus dilatih karena kata baku ini tidak mungkin kita hafalkan dalam sekali waktu. Nah, ini butuh latihan, butuh pembiasaan. Nah, ini contoh-contoh kata baku. Nanti di akhir sendiri saya beri contoh-contoh yang lain juga. Kemudian syarat yang kedua, penggunaan tanda baca yang benar. Nah, ini meliputi tanda titik, tanda koma, tanda hubung, dan lain-lain. Jadi, kalau kemarin saya contohkan ada penulisan, kesalahan penulisan, itu ada kesalahan kata, kesalahan kesalahan kata baku, terus kesalahan penulisan kata, dan lain-lain. Kalau tanda baca ini ada sendiri, jadi penggunaan kata tanda baca ini juga harus benar. Nah, kemudian yang ketiga ada penulisan huruf dan penulisan kata yang benar. Nah, ini ada huruf kapital, huruf miring, penulisan gabungan kata, penulisan kata berimbuhan, seperti yang kemarin saya jelaskan, kalau kata mempesona itu salah. Nah, jadi kalau sebuah kalimat menggunakan kata mempesona, mempengaruhi, mempercayai, itu termasuk kalimat tidak efektif. Baik, yang keempat, minimal kalimat itu terdiri atas subjek dan predikat. Jadi kalau sebuah kalimat kok tidak ada subjeknya, berarti kalimat itu dipastikan kalimatnya tidak efektif. Misalnya ini saya kasih contoh, ada kalimat dalam rapat itu membicarakan rencana kegiatan akhir tahun. Nah, ini kalau kita cermati sekilas saja, kalimat ini tidak ada masalah. Apalagi kalau kita sampaikan lisan, karena tuturan lisan itu rawan sekali salah kaprah dari struktur kalimatnya maupun penggunaan katanya. Ini contohnya dalam rapat itu membicarakan rencana kegiatan akhir tahun. Mungkin kalau kita dengar sekilas tidak ada masalah, tapi kalau kita cermati lebih dalam, kalau kalimat ini masuk ke dalam soal itu menggunakan bahasa tulis, nah ini jadi masalah. Dalam rapat itu membicarakan rencana kegiatan akhir tahun. Siapa subjeknya? Kita tidak bisa menemukan subjek pada kalimat ini. Karena kalau kita pisahkan dalam rapat itu fungsi kalimatnya sebagai keterangan. Membicarakan sebagai predikat. Rencana kegiatan akhir tahun sebagai objek. Nah, jadi kalimat ini akan efektif kalau kata dalamnya itu dihilangkan. Jadi, rapat itu membicarakan rencana kegiatan akhir tahun. Kalau demikian, itu akan lebih efektif. Karena rapat itu fungsinya sebagai subjeknya, membicarakan sebagai predikat, rencana kegiatan akhir tahun sebagai objek. Kalau misalnya kita mau mempertahankan preposisi dalam ini, berarti kita harus menambahkan subjek di sini. Dalam rapat itu, ketua panitia membicarakan rencana kegiatan akhir tahun. Kalau kalimatnya seperti itu akan menjadi kalimat yang efektif. Jadi harus kita pastikan sebuah kalimat ada subjek, ada predikatnya. Baik, sekarang syarat kelima, sebuah kalimat dikatakan efektif kalau kalimat itu tidak boros. Nah, ini masalah pemborosan pada kalimat ini sangat banyak kita temukan
Contohnya ini, kalau ada kalimat silakan maju ke depan. Nah, ini karena Bapak Ibu saya juga sering interaksi di kelas, biasanya menyuruh siswa-siswi itu, ayo silakan maju ke depan. Secara tidak sadar kata susunan maju ke depan ini adalah susunan yang boros, karena kalau kita bilang maju pasti artinya ke depan, mundur ke belakang, naik ke atas, turun ke bawah. Jadi kita harus pilih salah satu, tidak boleh menggunakan keduanya. Contoh lagi, sangat titik-titik sekali, sangat banyak sekali. Nah, itu juga pemborosan dalam kalimat. Hanya titik-titik saja, hanya dia saja. Nah, itu juga. Kemudian ada contoh lagi, ini misalnya menurut kepala sekolah mengatakan bahwa, nah ini juga tidak efektif, karena kalimat ini kalau sudah ada kata menurut, seperti yang saya jelaskan kemarin, ini sebagai kalimat tidak langsung, itu tidak boleh dipakai dua-duanya. Kalau sudah ada kata menurut, tidak perlu menggunakan mengatakan bahwa. Jadi gunakan salah satu. Seperti itu. Contoh lagi, para dan kata ulang atau kata yang bermakna majemuk itu juga salah, itu boros. Jadi para hadirin sekalian. Nah, seperti itu contoh kalimat yang boros. Kemudian yang keenam itu sebuah kalimat harus logis. Nah, logis ini masuk akal. Contohnya, ini sebentar. Contohnya ini, jalan menuju Kota Batu macet. Nah, ini kalimat yang tidak logis. Karena apa? Kalau kalimatnya seperti itu, yang macet itu jalannya. Padahal yang kita maksudkan itu adalah lalu lintasnya. Seperti itu. Kemudian kita balik ke soal yang tadi ya Bapak Ibu. Nah, ini kalimat yang tidak efektif ini kita temukan di kalimat ketiga. Di sini ada kata sistem. Kata sistem ini termasuk kata yang tidak baku. Karena yang benar itu bukan menggunakan Y, melainkan menggunakan I, sistem. Begitu. Baik, kita lanjutkan itu tadi kalimat efektif. Nanti kalau kita menemukan contoh soal lagi, kita ulas lebih dalam. Baik, kemudian di sini materinya tentang gagasan pokok. Nah, gagasan pokok ini adalah tipe soal yang pasti muncul setiap kita tahu. Saya ingat dari saya SD, SMP, SMA, terus kuliah, terus tes sana-sini, SBMPTN, itu juga pasti gagasan pokok ini adalah soal yang sering keluar. Ada kalimat utama, gagasan pokok. Nah, ini untuk menentukan gagasan pokok itu ini kebetulan dalam satu kalimat saja. Nanti ada dalam satu paragraf juga ada. Nah, ini dalam satu kalimat untuk menentukan gagasan pokoknya, kita harus mengambil subjek dan predikatnya. Karena tadi saya sudah sampaikan minimal kalimat itu harus ada subjek dan predikat. Nah, ini dari kalimat meskipun sulit disembuhkan dengan pengobatan dan konseling yang tepat dan disiplin, 25% penderita mendapat pemulihan secara penuh sebanyak. Nah, ini dari kalimat yang panjang ini kita tentukan subjeknya itu adalah 25% penderita skizofrenia. Nah, kemudian predikatnya mendapat. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian soal berikutnya ini masih gagasan pokok, ini paragraf. Jadi di sini tapi yang ditanyakan tetap dalam satu kalimat. Kalimat yang ketiga dalam ilmu syaraf, teori kunci mengenai bagaimana seseorang memahami orang lain menyatakan bahwa, nah ini dari sini sampai sini ini termasuk fungsi subjek. Kemudian menyatakan ini adalah predikat. Jadi kita tarik
gagasan pokok kalimat ini adalah teori kunci menyatakan. Namun ini sebenarnya kalau predikat menyatakan ini adalah predikat yang membutuhkan objek, tapi untuk di pilihan jawabannya yang penting kita tentukan subjek dan predikatnya. Begitu. Kemudian berikutnya ada perbaikan kalimat. Nah, ini ada kalimat rincian. Nah, untuk membuat kalimat rincian, kita harus menerapkan prinsip sejajar. Jadi yang kita rinci itu sejajar. Kalau dia berupa kata benda, rincian berikutnya juga harus kata benda. Kalau dia berupa kata kerja, berarti rincian berikutnya harus berupa kata kerja juga. Ini kita lihat di opsi yang B dulu. Di Ica dan Acari Valley, para arkeolog menemukan ratusan trofi dari kepala yang mengalami perubahan kondisi, seperti membesarnya bagian tengkorak, terangkatnya tulang belakang, jaringan lunak wajah yang terawetkan, serta mulut yang dijahit. Nah, ini kita lihat yang saya tandai biru-biru ini, kata kuncinya ini bisa dilihat bahwa dia tidak sejajar. Jadi kalau menggunakan awalan me sampai belakang rinciannya juga menggunakan awalan me gitu. Ini membesar, terangkat, yang terawetkan, yang dijahit. Nah, ini pilihan yang benar, ini yang di A. Oke, perubahan kondisi seperti bagian tengkorak yang membesar, tulang belakang yang terangkat, jaringan lunak wajah yang terawetkan, serta mulut dan mata yang dijahit. Jadi kita bisa lihat yang membesar, yang terangkat, yang terawetkan, yang dijahit. Nah, ini lebih sejajar daripada pilihan jawaban yang lain ini. Gitu ya. Baik, kemudian ini ada kalimat efektif lagi. Nah, kalimat efektif ini yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, ini saya temukan di kalimat nomor 5. Pembobotan, ini harusnya kapital ya. Pembobotan untuk masing-masing indeks disusun menurut persentase perusahaan di mana. Nah, kata di mana ini membuat kalimat ini tidak efektif karena yang benar bukan di mana melainkan yang mana. Kata di mana itu tidak boleh berada di tengah-tengah kalimat. Jadi, kata di mana kita gunakan untuk kalimat tanya saja. Begitu. Untuk di dalam kalimat posisi di tengah kita gunakan yang mana gitu. Kemudian soal berikutnya ini kata rujukan. Kata rujukan itu pada kalimat ketiga ini di samping itu, nah ini merujuk ke kalimat sebelumnya. Jadi bisa kita lihat indikator kinerja yang digunakan dalam survei ini adalah manajemen infrastruktur, aksesibilitas, kepastian lahan, dan program pengembangan sektor swasta. Di samping itu terdapat 4 indikator. Nah, berarti kata itu ini merujuk pada indikator-indikator yang disebutkan di kalimat sebelumnya. Baik, selanjutnya ini makna kata. Makna kata ini tidak perlu penjelasan lebih luas, pokoknya kita tahu arti kata integritas itu apa, berarti itu jawabannya benar. Integritas ini adalah mutu. Kemudian ini masih makna kata, jadi untuk makna kata ini sebenarnya kita juga latihan seperti kata baku dan tidak baku tadi. Untuk bahasa Indonesia itu ketika membaca bacaan itu langsung cek KBBI, dengan begitu nanti perbendaharaan kosakata kita akan banyak sekali. Jadi untuk soal makna kata akan terasa mudah kalau perbendaharaan kosakata banyak. Kata resesi ini bermakna kelesuan dalam perdagangan. Kemudian berikutnya soal mengenai makna tersurat dan tersirat. Kita
tahu bahwa makna tersurat itu adalah makna atau pesan yang bisa dicari dalam teks. Jadi ada sebuah paragraf, kalau disuruh mencari makna tersuratnya, tinggal kita cocokkan ada di teksnya atau tidak. Sedangkan makna tersirat itu kita harus menginterpretasikan sendiri. Jadi setelah membaca teksnya, kita maknai sendiri, kemudian menuliskan isi yang terkandung di dalam isi yang tersembunyi dalam teks itu kira-kira apa. Nah, ini untuk opsi B adalah makna tersurat dari teks di atasnya. Dampak kemerosotan perekonomian dunia, perajin Indonesia beralih usaha lain. Ini perekonomian dunia terus merosot, kemudian dampaknya apa? Nah, pengrajin Indonesia ini produknya tidak dapat diekspor. Nah, karena itu mereka memilih atau mencari usaha yang lain. Jadi, itu adalah dampak perekonomian dunia. Nah, kalau opsi A, perekonomian Indonesia merosot sehingga berdampak di perekonomian dunia. Nah, ini sebaliknya, karena perekonomian dunia merosot, dampaknya ke perekonomian pengrajin di Indonesia gitu. Terus kalau yang C, kegagalan mengekspor produk karena perajin tidak mampu bersaing untuk menghasilkan produk unggulan. Nah, ini juga tidak disebutkan dalam teksnya. Eropa menjadi penyebab Indonesia tidak bisa ekspor produk. Nah, ini bisa jadi, tapi di sini tidak disebutkan langsung. Karena yang disebutkan langsung menjadi dampaknya itu apa? Perekonomian dunia. Gitu. Kemudian perekonomian Eropa berpengaruh terhadap ekonomi dunia. Nah, ini yang lebih tepat, ini yang B, Bapak Ibu. Karena di sini sudah langsung dijelaskan di teksnya. Baik, selanjutnya ada pola penyajian paragraf. Nah, pola penyajian paragraf dari bacaan di sini saya menemukan ini adalah pola sebab akibat. Nah, sebab akibat berarti dalam sebuah paragraf itu didahului sebabnya dulu, kemudian akibat-akibatnya apa dari yang sudah disampaikan itu. Nah, ini kita temukan bahwa sebab dari bacaan di ini adalah bencana banjirnya. Bencana banjir lumpur akibat jebol. Nah, ini bencana banjir sebagai sebab, terus akibatnya apa? Akibatnya beberapa penyakit akan timbul sesudah bencana itu. Seperti itu. Jadi kita temukan pola sebab akibat. Kemudian berikutnya ini materi tentang paragraf. Nah, ini juga gagasan utama. Gagasan utama di sini untuk menentukan gagasan utama, ini saya tulis dulu. Jadi sebuah paragraf itu akan mengandung kalimat utama, kalimat penjelas, kemudian ide pokok, gagasan pokok ini seringkali kita jumpai pada soal. Nah, kita sedang menentukan kalau kalimat utama ini dia mengandung kata kunci. Nah, kata kunci yang akan dijabarkan di kalimat-kalimat yang lain. Nah, kalimat-kalimat yang lainlah ini namanya kalimat penjelas. Makanya kalimat penjelas di sini cirinya satu, mengandung kata rujukan. Kata rujukan ini merujuk ke merujuk ke kata kunci yang dimaksud. Seperti itu. Untuk kalimat utama letaknya di awal atau di akhir. Kemudian kalimat penjelas. Nah, kalau ide pokok, gagasan utama, pokok paragraf, pokok pikiran utama ini sebenarnya sama, hanya istilahnya saja yang beda. Nah, sama-sama ada di mana? Sama-sama terletak di kalimat utama. Jadi kalau ada soal tentang ide pokok, gagasan utama itu pertama harus kita cari adalah kalimat utamanya dulu. Kalau sudah menemukan kalimat utamanya di awal atau di akhir paragraf, berarti disitulah terdapat ide pokok itu. Nah,
wujudnya bagaimana? Bentuk atau wujudnya, kalau si kalimat utama itu kalimatnya pendek, ide pokoknya ini bisa sama persis dengan kalimat utama. Kemudian yang kedua, mengambil subjek dan predikatnya. Jadi yang penting dari kalimat itu, subjek dan predikatnya, itu kita ambil sebagai ide pokok. Kemudian yang ketiga, aktif pasif. Nah, ini maksudnya bagaimana? Kalau si kalimat utama ini berbentuk kalimat aktif, nanti ide pokoknya itu bisa kita ubah jadi pasif. Begitupun sebaliknya, kalau kalimat utamanya pasif, nanti ide pokoknya itu bisa aktif. Seperti itu. Kemudian ada simpulan, ada ringkasan. Nah, ini yang sering jadi membingungkan. Simpulan dan ringkasan itu bedanya apa? Kalau ringkasan dulu, ringkasan itu mengambil poin-poin penting dalam paragraf. Jadi bisa di awal paragraf, tengah, atau bahkan hampir keseluruhan paragraf, tapi diminimkan. Jadi meringkas itu membuat teks lebih pendek dengan mengambil poin-poin penting itu. Nah, bedanya dengan simpulan apa? Kalau simpulan itu ada dua, yaitu ada simpulan tersurat dan simpulan tersirat. Kalau simpulan tersurat itu bisa dicari di teks. Nah, kalau teksnya ini hanya terdiri dari satu paragraf, simpulan itu sama dengan ide pokok. Ada di kalimat utama. Kalau paragrafnya itu lebih dari satu, berarti simpulan ini adalah gabungan ide pokok tiap paragraf. Nah, kalau simpulan tersirat itu kita harus menginterpretasi teksnya itu. Jadi dari teksnya itu kita bisa menyimpulkan dengan bahasa sendiri tanpa ada kesamaan dengan teksnya. Seperti itu simpulan. Baik. Kemudian berikutnya ini masih makna kata. Makna kata ini pasti keluar. Entah itu 1-2 soal makna kata itu pasti keluar. Di sini ada kata minimalis. Artinya minimalis itu sederhana. Gitu. Untuk kecil, sempit ini hanya pengicau saja. Dari teks ini kita tahu bahwa minimalis itu sederhana. Ini juga masih makna kata, contoh lain soal tentang makna kata. Makna kata mekanistik dan instrumen. Nah, mekanistik sendiri itu artinya sesuai prosedur. Kalau instrumen itu alat. Jadi, kalau biasa kita temukan instrumen penelitian, itu alat yang digunakan untuk meneliti. Itu. Kemudian ini ada kata baku. Nah, kata baku di sini ada yang dimiringkan, ada atmosfer, terus ada ekstrim dan miliar. Ini bentuk yang benar adalah atmosfer, ekstrim pakai E dan miliar tanpa Y, tapi pakai I. Gitu. Kemudian ini ada penulisan kata. Penulisan kata ini di soal 4 sifat Tuhan yang sering disebut yaitu Maha Kuasa, Maha Besar, dan Maha Pengasih, dan Maha Penyayang. Nah, dari tidak bercetak miring ya, ini belum saya miringkan. Pokoknya dari Maha Kuasa, Maha Besar, sampai Maha Penyayang ini perbaikannya seperti apa? Nah, ini ada sebuah konsep. Kalau Maha itu diikuti kata dasar, itu penulisannya digabung. Kecuali Maha Esa. Maha Esa ini di Pancasila kita tahu tulisan Maha Esa itu kan dipisah di teks aslinya Pancasila. Tapi untuk kata-kata yang lain yang berupa kata dasar, Maha ini digabung. Maha Kuasa, Maha Ampun. Nah, kuasa, ampun ini kan kata dasar. Jadi tulisan mahanya digabung tanpa spasi. Nah, kalau yang kedua, Maha diikuti kata bentukan, itu tulisannya dipisah, diberi spasi. Contohnya, Maha Penguasa, Maha Pengampun, Maha Melihat. Nah, dari sini bentuk yang benar ini ada di opsi yang B.
maha kuasa digabung, maha besar digabung, maha agung itu juga digabung. Terus ada maha pengasih, nah ini baru dipisah. Maha penyayang, nah ini juga dipisah. Seperti mahasiswa, mahasiswa ini juga digabung. Tapi untuk mahasiswa tanpa menggunakan huruf kapital. Nah ini berhubung kata yang menunjukkan sifat ketuhanan, jadi harus menggunakan huruf kapital. Berikutnya, ini tanda baca. Nah, ini tanda baca yang tepat. Kamila, ketua kelas, akan mengikuti lomba pidato. Ini ini adalah contoh keterangan apositif. Keterangan apositif ini adalah keterangan tambahan. Nah, untuk menuliskan keterangan apositif ini diberi tanda koma. Jadi, Kamila, ketua kelas, akan mengikuti lomba pidato. Nah, ini contoh lainnya. Presiden Indonesia, Jokowi, menghadiri rapat itu. Itu contoh kalimat yang menggunakan keterangan apositif. Baik, kemudian ini masih tanda baca juga. Nah, jadi ini tanda baca tanda hubung. Tanda baca hubung yang tidak tepat ditunjukkan oleh nomor untuk yang ini. Yang pertama, ini tanda hubung dalam kata ulang. Nah, di kata ulang ini menggunakan tanda hubung, jadi sudah benar. Karena salah satu fungsi tanda hubung itu untuk menuliskan kata ulang. Kemudian yang kedua, Chairil Anwar adalah penyair tahun 1950-an. Nah, ini antara tahun dan akhiran an, tahunnya berupa angka, terus ini ada huruf, ini perlu dibubuhi tanda hubung. Yang ketiga, aku akan mendownload. Nah, ini yang salah. Tuh. Nanti salahnya yang benar gimana? Nanti saya jelaskan. Kemudian ini men-tackle. Nah, ini kalau yang tackle ini adalah bahasa asing, terus men ini awalan bahasa Indonesia, ada unsur bahasa Indonesia dan unsur bahasa asing, kita pisahkan tanda hubung. Seperti itu. Nah, ini aturannya untuk tanda hubung. Jadi ini penulisan tanda hubung yang salah ini kita temukan di kalimat nomor 3. Mendownload harusnya mennya tegak. Terus dikasih tanda hubung, baru downloadnya ini karena bahasa Inggris, jadi kita miringkan. Kemudian berikutnya masih perbaikan kalimat. Perbaikan kalimat. Nah, dalam tarian itu biasanya menggunakan aksesori yang berupa seikat padi yang saat ini diganti dengan kapas. Nah, ini kita tahu bahwa kalimat yang di atas ini tidak ada subjeknya. Jadi bagaimana kalimat yang benar? Kalimat yang benar itu yang ini. Dalam tarian itu biasanya digunakan aksesori yang berupa seikat padi yang saat ini diganti dengan kipas. Nah, ini merupakan kalimat inversi. Kalimat inversi ini adalah kalimat yang predikat mendahului subjek. Kalimat yang ini bisa diganti seperti ini, yang bawah ini. Aksesori yang berupa seikat padi yang saat ini diganti dengan kipas biasanya digunakan dalam tarian itu. Nah, kalau yang seperti ini subjeknya sampai kipas, terus biasanya digunakan ini adalah predikat dalam tarian itu keterangan. Baik, ini untuk yang kalimat utama. Kalau tadi gagasan pokok atau gagasan utama itu berupa lebih singkat, subjek predikat. Kalau kalimat utama ini, yang gagasan pokok tadi kan pilihannya pernyataan, nggih. Kalau kalimat utama ini pilihannya pasti kalimat keberapa, gitu. Kita
tentukan dulu ini kalimat utamanya di awal atau di akhir. Misalnya ini di awal, dewasa ini perkembangan bioteknologi tidak hanya didasari oleh bla 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 bla. Dengan kata lain, nah ini menjelaskan kalimat pertama ini. Jadi kalimat pertama ini merupakan kalimat utama. Ada kata kunci, dirujuk. Tuh. Berikutnya ada pola penalaran paragraf. Pola penalaran paragraf ini ada induktif, yaitu kalimat utamanya ada di akhir. Ini nyambung seperti yang tadi. Kalimat utama bisa di awal, di akhir. Kalau deduktif itu kalimat utamanya di awal. Nah, ini kalau campuran kalimat utama di awal didukung kesimpulan di akhir. Jadi setelah kita tentukan pokok dari paragrafnya itu di awal, di akhir paragraf kita ulang lagi untuk menyimpulkan atau menegaskan biasanya. Kemudian kalau kronologis itu urutan kejadian, nah kausalitas ini adanya sebab dan akibat. Gitu. Karena ini kalimat utamanya di awal, maka pola penalarannya adalah deduktif. Baik, kemudian ada penulisan kata gabungan. Nah, ini yang benar adalah dari A, B, C, D, E. Ini yang benar yang B. Ini seperti yang tadi saya jelaskan ya, di soal nomor berapa tadi? Sebelumnya tadi, fungsi tanda hubung itu yang pertama menandai bagian kata yang terpenggal. Jadi kalau di menuliskan di apa namanya, di akhir itu kok tidak cukup, nah itu kita kasih tanda hubung gitu. Kemudian tanda hubungnya ini memenggal persuku kata. Kemudian menulis kata ulang, menulis tanggal, bulan, dan tahun. Terus memperjelas hubungan bagian kata. Contohnya ini berevolusi dan berevolusi. Kalau kita tidak bubuhkan tanda hubung, itu nanti akan multitafsir. Ada yang mengartikan ini berevolusi, ada yang mengartikan berevolusi. Kalau berevolusi ini kata dasarnya evolusi, dikasih tanda stripnya, tanda hubungnya setelah kata awalan ini bermakna evolusi itu berubah. Kalau berevolusi ini berkaitan dengan tata pemerintahan gitu. Kemudian yang kelima, merangkai unsur bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Contohnya tadi di soal sebelumnya ada mendownload, mengupload, membuli. Nah, itu penulisannya kalau membuli, tanda hubung bully. Nah, bulinya ini menggunakan huruf miring seperti ini karena merupakan bahasa asing. Kemudian yang keenam, tanda hubung digunakan untuk menandai bentuk terikat dalam objek bahasan. Kalau misalnya saya menjelaskan atau menulis dalam kalimat awalan me digunakan untuk, nah me ini saya kasih tanda hubung karena itu untuk menunjukkan bahwa me ini adalah bentuk terikat, tidak bisa berdiri sendiri. Seperti itu. Kemudian yang ketujuh, merangkai angka dengan huruf, contohnya 2000-an. Ketiga, jadi angka dan huruf itu tidak boleh jadi satu. Contoh lagi. Kemudian berikutnya merangkai kata atau imbuhan dengan awalan kapital. Contoh se-Indonesia, ber-KTP, ciptaannya. Nah ini harusnya kalau misalnya tidak ada tanda hubung kan jadi satu gitu ya. Itu nanti huruf kapitalnya di tengah-tengah itu tidak boleh Bapak Ibu. Jadi huruf kapital itu berada di tengah kata itu tidak boleh. Makanya kita bubuhkan tanda hubung untuk memisahkannya. Kemudian ini merangkai singkatan dengan kata ganti. Nah ini contohnya kalau yang tadi ber-KTP, ini juga SIM-nya kita gunakan tanda hubung.
Kemudian yang ke-10, menulis gabungan kata bermakna ganda. Ini juga hampir sama dengan poin nomor 4. Tapi kalau nomor 4 tadi bentuknya kata, kalau yang ini gabungan kata. Ibu, bapak, kami. Nah, kita bubuhkan tanda hubung antara ibu dan bapak, ini bermakna ibu dan bapak kami. Kalau kita bubuhkan tanda hubung antara bapak dan kami, itu berarti ibu dari bapak kami. Nah, karena ini sudah diperjelas dengan tanda hubung, jadi kita bisa memaknai kalau misalnya kita hapuskan tanda hubungnya, ibu bapak kami, nah itu akan menimbulkan multitafsir. Jadi maksudnya seperti apa gitu. Berikutnya, nih ada kata penulisan kata majemuk ya. Kata majemuk itu contohnya ini ada tanggung jawab, orang tua, rumah sakit, tanda tangan, terus ada cendera mata, ini cendera mata, sapu tangan, terima kasih. Itu contoh-contoh kata majemuk. Nah, aturan penulisannya bagaimana? Kalau keduanya ini merupakan kata dasar, itu tulisannya dipisah, diberi spasi. Contohnya tanggung jawab. Yang kedua, jika mendapat awalan itu tetap ditulis dipisah. Contohnya bertanggung jawab. Ini kan awalnya ber. Kemudian yang ketiga, jika mendapat akhiran saja itu tetap dipisah. Tanggung jawablah, hanya akhir saja. Nah, yang keempat ini, jika mendapat awalan dan akhiran, baru tulisannya digabung. Bertanggung jawablah. Mempertanggungjawabkan. Diberitahukan. Nah, makanya ini tulisan terima kasih, terus orang tua, itu masih sering kita jumpai. Biasanya anak-anak yang menulis di sekolah itu nulisnya belum tahu aturannya, itu digabung, dipisah. Kalau sudah tahu kaidah penulisannya seperti ini, insya Allah nanti bisa diterapkan ke kata-kata majemuk yang lain. Kemudian yang berikutnya ini materi tentang kapitalisasi. Nah, kapitalisasi ini contohnya soal sebanyak 10.000 buruh kembali berunjuk rasa di pusat kota untuk menolak kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Pusat kota ini harusnya pakai huruf kecil karena kata kota ini tidak diikuti nama dirinya. Misalnya kalau pusat kota Malang, nah seperti itu, baru di sini digunakan huruf kapital pada kotanya ini, seperti itu. Kemudian, nah ini kata baku, kelompok kata berikut yang baku adalah, ini kita tahu yang baku atlet, nakoda, bukan nahkoda, terus azan itu tidak pakai D, langsung azan. Kalau yang A, nasihat, ini sudah benar. Nafas, ini harusnya napas, aktivitas sudah benar. Yang C, seksama, kuintal sudah benar, resiko harusnya risiko. Terus yang D, inovatif sudah benar, bus sudah benar, manajer ini harusnya pakai C. Terampil, kwitansi, nah ini harusnya menggunakan U bukan W. Kemudian analisa, itu yang benar adalah analisis. Nah ini Bapak Ibu saya sampaikan beberapa contoh kata yang sering sekali kita gunakan itu salah. Jadi kita menggunakan banyak sekali kata-kata ini sering salah kaprah digunakan, entah itu lisan maupun tulisan. Contohnya ada afdol. Afdol itu kata tidak baku karena yang baku afdal pakai A. Aktif, aktivitas, amandemen, analisis, bukan analisa. Nah, ini bukan handal, tapi andal. Karena kalau diakhiri andalan, bukan handalan. Terus ada apotek, asas, ateis tanpa H. Ini ada azan, balik juga tanpa H.
Diagnosis, bukan diagnosa. Terus ini, embus, bukan hembus. Jadi embusan napasmu, bukan hembusan nafasmu. Menghembuskan, itu salah. Mengembuskan napas terakhirnya, itu betul. Terus ini ada contoh-contoh lagi. Fondasi, gaib, hakikat, bukan hakikat. Hipotesis, bukan hipotesa. Nah, ini sering sekali, masih sering banyak ini media berita pun, portal berita juga masih banyak yang salah. Pemerintah menghimbau warganya untuk menggunakan masker. Nah, itu adalah kata tidak baku. Himbau itu kata tidak baku. Yang baku adalah imbau. Pemerintah mengimbau warganya untuk menggunakan masker. Itu baru betul. Isap, bukan hisap. Ada istri, izin. Jumat tanpa tanda petik. Karier. Kiai juga menggunakan I, bukan Y. Kemudian ini contoh lagi. Ada kualitas, kuantitatif, kwitansi. Legalisasi, bukan legalisir. Nah, ini sering sekali kita gunakan kalau legalisir ijazah S1. Nah, itu atau ijazah S1 yang sudah dilegalisir. Itu yang benar dilegalisasi. Menyontek, bukan mencontek. Kenapa? Ini kata dasarnya adalah dari kata dasar sontek. Nah, masih ingat kemarin saya jelaskan kalau mau KTSP vokal, maka KTSP-nya hilang. Ini S, terus diikuti vokal, jadi S-nya hilang, jadinya menyontek. Merek, pakai E. Napas, nasihat. Objek, paham, pikir. Respons, pakai R, pakai S. Rapor juga pakai R saja. Risiko, saksama, sekadar mengingatkan, bukan sekedar mengingatkan. Standarisasi, karena kata dasarnya adalah standar, akhiran D. Subjek, survei, teknik tanpa H. Baik, gitu. Baik, itu yang saya sampaikan hari ini. Pak Edi, saya kembalikan ke jenengan. Monggo kalau ibu-ibu mau bertanya atau mungkin menanggapi. Ya, terima kasih Bu Ruli Farida yang telah menyampaikan materi terkait soal-soal simulasi kemarin yang belum dibahas. Mungkin ada satu pertanyaan dari saya, Bu. Dari saya sendiri, ini terkait dengan tadi imbuhan yang dilekati dengan huruf kapital, ya tadi di situ kelihatan ada Indonesia, se-Indonesia. Se harus ada tanda hubungnya, kemudian Indonesianya karena kapital harus tulis kapital. Kalau mengindonesiakan Indonesia itu apakah juga terus ada ada tanda hubung begitu atau gimana? Baik, ini saya tuliskan ya contohnya. Bentar. Misalnya di sini ini belum saya share ya, Pak. Sebentar. Belum muncul ya. Geng. Oke, mengindonesiakan Indonesia. Kebelanda-belandaan.
Nah, ini seperti ini contohnya. Jadi kalau ini digunakan istilah umum, bukan merujuk ke salah satu negara, itu kita gunakan huruf kecil, Pak. Kecil, Bukan kapital. Kalau yang ini mengindonesiakan Indonesia, nah ini Indonesia ini kan sudah merujuk ke sebuah negara. Nah, itu kita gunakan awalan kapital. Sama juga ini sering sekali kita bingungkan, bahasa Indonesia itu bahasanya kecil atau kapital? Ini ada dua. Ada yang bahasanya pakai kapital, ada yang bahasanya ini pakai huruf kecil. Ini konteksnya kalau di tengah-tengah kalimat ya Pak. Kalau di awal kalimat sudah dipastikan bahwa pakai kapital. Tapi ini konteksnya kan di tengah-tengah kalimat. Nah, ini ada dua cara. Ada yang menggunakan kapital semua, ada yang menggunakan kapitalnya hanya pada negaranya. Nah, ini kita bedakan. Kalau yang atas, bahasanya ini pakai huruf kapital, itu merujuk ke sebuah nama mata pelajaran. Misalnya, hari ini kita membahas soal bidang studi bahasa Indonesia. Nah, kalau merujuk ke situ berarti bahasa Indonesia, B-nya kapital, I-nya juga kapital. Tapi kalau misalnya kalimatnya bahasa persatuan kita adalah bahasa Indonesia, itu B-nya pada bahasa ini kecil, tapi Indonesianya ini tetap kapital. Begitu, Pak. Oke. Bahasa Inggris juga gitu. Bahasa Inggris. Kasusnya sama ya. Kasusnya sama. Kalau nama mata pelajaran itu kapital. Sama kalau kita menuliskan matematika, di tengah-tengah pun itu pasti menggunakan huruf kapital. Gitu, Pak. Tripod. Nggih, matur nuwun Bu Ruli. Nggih, sampun jelas. Nggih. Mungkin dari teman-teman yang lain monggo silakan apabila ada pertanyaan silakan diklik tombol tangan ini, nggih. Raise hand silakan dinyalakan. Monggo atau mungkin yang sudah saya jadikan presenter monggo langsung bisa membuka ini membuka suaranya itu di mic, tanda mic itu. Monggo dipersilakan Bapak Ibu, monggo. Monggo Bapak Ibu. Ini pertemuan terakhir ini, terakhir. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya kepada Bu Ruli, dipersilakan. Masih terlalu cepat tidak Pak saya menjelaskannya? Sudah agak ini, agak berkurang, tidak terlalu seperti kemarin ya. Okay. Nah, sudah lumayan, sudah bisa dipahami. Mungkin monggo Bapak Ibu yang silakan kalau mau yang bertanya. Masih ada kesempatan, monggo. Maksudnya sudah lebih, tapi tadi kan mulainya kita agak lambat ya tadi. Monggo, Bapak Ibu yang silakan mau bertanya, monggo dipersilakan. Nggak ada yang bertanya Bu ini Bu. Bu Eko, sih, monggo. Bu Eko, Bu Mia. Bu Retno ada absen siji gitu nih. Bu Retno monggo Bu Retno. Oke, monggo. Oke, silakan Bu. Bu Mia. Sampun beberapa mau tanya. Oke. Kadang kan kita menghadapi soal-soal itu kan ada bacaan banyak ya. Bagaimana tipsnya kita untuk menjawab cepat? Karena kan nanti kalau PTGK itu kita durasi waktu ya Bu ya. Jadi bagaimana tipsnya agar kita itu bisa menjawab tepat dan cepat gitu bagaimana? Baik. Kadang kan bahasa Indonesia itu kan bacaannya banyak toh Bu. Ya, minta tipsnya saja. Baik. Terima kasih. Terima kasih Bu. Jadi kenapa dalam pembahasan ini saya sedikit sekali memasukkan pembahasan yang bacaan panjang, karena biasanya kalau soal bacaan panjang itu kan nanti soalnya
pernyataan yang sesuai dengan bacaan di atas adalah, nah itu sebenarnya tanpa materi pun itu nanti kita bisa mengerjakan, asal itu tadi bisa menggunakan waktu dengan efektif. Karena pasti jawaban itu pasti balik lagi ke teksnya. Jadi kalau saya bahas di sini, nanti di soal yang lain atau tes yang lain itu muncul, itu beda bahasan. Beda dengan yang tadi, seperti penulisan kalimat efektif, penulisan kata, itu bisa diterapkan ke soal yang lain. Nah, seperti itu. Nah, kemudian teksnya, tipsnya bagaimana untuk mengerjakan soal itu. Nah, kalau dari saya, ya Bu, untuk biar cepat, pertama, ini secara umum dulu. Secara umum bisa diterapkan ke soal apapun selain bahasa Indonesia. Saya pasti kalau kita tes ujian apapun itu kan pasti disediakan kertas buram. Karena kalau bahasa Indonesia itu biasanya dibarengi dengan kuantitatif. Ada hitung-hitungannya. Nah, itu pasti ada kertas buramnya. Atau kalau tidak ada bisa kita minta. Karena kita ujiannya biasanya berbasis komputer nggih Pak, Bu, bukan kertas lagi, bukan kertas ujian lagi, itu kita kerjakan. Jadi satu sekali baca soal itu harus kita klik jawabannya. Misalnya soal nomor 1 nggih, soal nomor 1 ini bisa. Oke, tidak ada masalah, kita bisa langsung jawab di situ. Kemudian soal yang nomor 2, soal nomor 2 itu kok kita ragu, ini kalau tidak B ya C. Nah, itu kita kan harus bisa mengatur waktu nggih. Misalnya kurun waktu 20 menit untuk 20 soal, misal katakanlah, atau 30 menit untuk 20 soal. Berarti kalau di rata-rata itu kalau bisa satu soal itu hanya 1 menit dulu. Jangan sampai lewat 1 menit dulu. Nah, itu balik lagi ke tadi yang soal nomor 2 masih bingung B atau C. Kok waktunya ini sudah berjalan banyak, kita langsung pilih salah satu saja di antara B atau C itu. Nah, inilah fungsi kertas buramnya ini nggih Bapak Ibu, kita bikin 2 kolom soal ragu sama yang tidak bisa. Yang nomor 2 ini masih ragu, kita tulis nomor soalnya. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 ini sama sekali nggak bisa. Berarti kita tulis nomornya di kertas buram yang tidak bisa itu tadi. Tapi tetap kita jawab. Dengan apa? Dengan tujuan apa? Nanti kalau kita kehabisan waktu, itu setidaknya sudah kita jawab semua soal-soal yang kita baca itu. Jadi jangan sampai kita berhenti di satu soal, harus menemukan ini yang saya harus bisa ini. Nah, itu fungsinya kertas buram itu nanti kalau sudah sampai nomor 20 ini misalnya, terus kita baliknya ke soal yang ragu-ragu dulu. Soal yang ragu-ragu dulu. Misalnya langsung saja nomor 2, berarti langsung diklik yang soal nomor 2. Jadi kita tidak akan membuang-buang waktu dengan, aduh tadi soal yang mana ya yang tentang ini, gitu. Dengan begitu nanti lebih efektif waktunya balik ke soal. Itu untuk yang secara umum dulu, bisa diterapkan ke tipe soal apapun. Nanti kalau sudah yang ragu-ragu, baru yang tidak bisa ini belakangan. Nah, ini kondisional. Ini kalau jenis tesnya itu bisa balik lagi ke soal itu ya. Kadang itu kalau kita tes di komputer itu harus satu nomor dikerjakan terus nanti nggak bisa balik ke nomor itu. Nah, itu dengan kondisi yang berbeda. Tapi kalau yang saya jelaskan itu dengan kondisi bahwa kita bisa balik ke soal nomor berapapun. Nah, itu untuk yang umum. Kemudian bagaimana ke soal bahasa Indonesia yang teksnya panjang. Nah, itu jangan sekali baca harus paham. Biasanya kita fokus baca teksnya itu benar-benar memakan waktu. Karena kita harus memahami kata per kata. Padahal yang ditanyakan itu hanya pernyataan yang sesuai. Misalnya kayak gitu ya. Kalau yang ditanyakan pernyataan yang sesuai dengan paragraf di atas adalah, itu baru kita mencocokkan A ini ketika kita baca saja sekilas teksnya. Ketika kita baca itu kita harus menandain, seingat kita harus menandain, oh kata kunci ini di bagian depan. Habis itu membahas kata kunci ini, kemudian kata kunci ini. Nah, ini akan memudahkan kita melacak opsi jawaban ke teksnya. Jadi misalnya A.
ini pernyataannya kata kunci A. Oh, tadi di awal sendiri. Nah, baru kita cocokkan seperti itu. Kalau kita membaca satu kali kok harus paham, sementara nanti ketika kita membaca opsi jawaban itu kita balik lagi. Nah, itu akan makan waktu. Jadi, lebih efektif kalau kita baca soal dan pilihan jawabannya dulu, baru kita cocokkan ke teksnya. Seperti ini, Bu. Oke, terima kasih Bu. Bisa membantu nanti. Karena saya anaknya suka begitu. Waduh, belum selesai waktunya sudah. Cukup ya. Iya, jangan. Nah, itu akan memengaruhi pikiran kita, Bu. Kalau kita gupuh nanti ke soal-soal berikutnya itu akan sangat berpengaruh. Padahal kadang kita dibuat gupuh di awal, soal-soal yang terakhir itu lebih mudah. Nah, karena kita gupuh itu akan terkesan itu tadi sangat buru-buru, akhirnya nggak teliti. Ya, mungkin kalau saya ini Bu, dari saya mungkin ketika menghadapi soal yang panjang, ya soal yang mungkin paragrafnya panjang, kalau saya biasanya saya tidak biasa kalau mengejar soal itu membaca teksnya, tapi membaca pertanyaannya dulu, ya opsinya dulu. Opsi pertanyaan ya, opsinya, ya betul. Ya. Jadi yang dimaksud apa baru saya ke bacaan gitu. Biasanya seperti itu. Ya. Mungkin tadi Bu Afifatul Rosidah kelihatannya tadi mau bertanya, silakan Bu. Bu Afifatul Rosidah atau mungkin yang lain Bu Retno Wulandari, Bu Rahayu, monggo silakan. Monggo, ibu-ibu. Kelihatan tadi ada yang mau bertanya kelihatannya kok. Monggo Bu, sampun, ibu-ibu semua ini pesertanya. Monggo dipersilakan kalau yang mau bertanya lagi. Kelihatan sudah tidak ada ini. Sudah jelas ini. Bapak, ibu-ibu sudah jelas ya dengan penjelasan yang disampaikan oleh Bu Ruli. Karena memang sudah tidak ada yang ditanyakan lagi. Nah, sebenarnya eman-eman kita dengan Bu Ruli tanyanya hanya tertentu saja, eman-eman. Monggo yang lain Bu Bumi ya, atau Bu Eko yang mau bertanya tadi. Cukup Bu? Cukup ya? Kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan, karena juga waktunya ini sudah selesai mestinya. Nah, maka dari itu pendampingan suaranya terlalu bising ya. Tak mute dulu ya. Nah, dulu ya. Oke, karena sudah tidak ada yang bertanya, terima kasih Bu Ruli Farida yang telah berbagi ilmu kepada kita semua, pada peserta pendampingan kegiatan P3K yang diselenggarakan SLCC Kabupaten Rembang. Kami semua, teman-teman semua, mohon maaf apabila mungkin selama 2 hari ini mungkin kurang supositonya kurang bagus, mungkin menyinggung perasaan Ibu, atau mungkin ada suatu hal yang mengganjal di hati Ibu. Saya mewakili teman-teman mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sami-sami Pak, saya juga mohon maaf kalau selama penjelasan saya dari kemarin dan hari ini juga ada kesalahan atau mungkin kesalahan kata saya mohon maaf. Dan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, selamat berjuang, semoga sukses semuanya, nggih. Semoga sukses di jalan yang ditempuh. Dan karena kondisi kita saat ini, negara kita sedang dilanda pandemi ini, semoga kita semua diberi kesehatan. Itu yang terpenting, Pak. Terima kasih untuk 2 hari ini, pengalaman yang luar biasa juga buat saya. Sekali lagi terima kasih Bu Ruli atas
berbagi ilmunya, sharing dengan kita semua. Mungkin di lain waktu, apabila mungkin ada kesempatan kita bisa bertemu kembali. Terima kasih sekali lagi. Saya selaku moderator, kurang lebihnya mohon maaf apabila mungkin tutur kata saya yang salah atau mungkin yang tidak mengena di hati ibu atau yang lain, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Edi. Matur nuwun. Saya izin. Waalaikumsalam.